Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-15, yang mana hadis ini akan kita jelaskan. Tapi sebelum itu kita telah sampai kepada bulan apa? Bulan Rajab, tanggal berapa? 15 atau 14? Versi siapa dulu ya? Tanggal 15 ya, Rajab, dan bertepatan dengan 4 Januari. Kita baru saja meninggalkan bulan Desember, dan banyak di antara kita mengatakan bahwasanya perasaan baru tahun 2025 ya. Kok tiba-tiba sekarang masuk 2026? Lengah sedikit nanti masuk 2027 nih. Cepat perputaran waktu. Dan memang 1400 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Tidak akan pernah datang hari kiamat itu sebelum waktu itu saling berdekatan. Bahkan di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan waktu 1 tahun itu seperti 1 bulan. Mengingatkan kepada kita dengan segala kecepatan yang ada, teknologi yang ada, sebenarnya bukan menjadikan waktu itu semakin lambat, tapi menjadikan waktu itu semakin cepat. Seharusnya itu mengingatkan kepada kita bahwasanya umur kita di dunia ini sebentar, sedangkan umur setelah itu sangat panjang. Kita bertanya, berapa lama kita hidup? Kira-kira berapa lama kita hidup, Bapak Ibu? 100 tahun, 70 tahun, 80 tahun, pernah kita tanyakan itu. Kita ingin melihat Imam Syafi'i misalkan, perhatikan di layar misalkan, lahir tahun 150 Hijriah. Itu bukan haji ya, Hijriah ya, jangan pula nanti 150 haji, pantang lihat sedikit ya, langsung haji. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi umur Imam Syafi'i berapa? 204 dikurang 150, 54 tahun. Itu umur Imam Syafi'i. Sekarang tahun 1447 Hijriah. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Sekarang tahun 1447 Hijriah. Dan sekarang Imam Syafi'i telah berpindah ke alam barzakh, dan ternyata umur Imam Syafi'i di alam barzakh itu 1243 tahun. Umur beliau di dunia 54 tahun. Umur beliau di alam barzakh itu 1243 tahun. Artinya kehidupannya di dunia sebentar, tapi kehidupan setelahnya itu sangat lama. Dan pada tahun 1447 ini Imam Syafi'i telah hidup di alam barzakh 1243 tahun. Lamaan mana Bapak Ibu?
Di alam barzakh. Kita tahu alam barzakh itu alam transit. Tapi transitnya ini bukan seperti transit kita ketika naik pesawat sebentar saja. Transit itu kan identik dengan apa? Sebentar kan? Tapi transit di sini adalah transit yang sangat lama, bahkan orang yang telah wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, mereka masih di alam barzakh. Dan alam barzakh itu akan tetap berjalan. Dan ketika kita wafat nanti mungkin kita berada di sana 100 tahunkah, 1000 tahunkah, 1 juta tahunkah, ratusan juta tahunkah. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya di alam barzakh itu ada yang disebut dengan azab kubur dan ada yang disebut dengan nikmat kubur. Makanya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Azab kubur itu adanya di mana? Di alam barzakh, di persinggahan itu. Bahkan Rasulullah di dalam hadis mengatakan, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan itu merupakan taman atau bisa jadi taman dari taman-tamannya surga, atau bahkan bisa menjadi lubang dari lubang-lubangnya neraka. Bahkan Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu fil ghadati wal 'ashyi. Kalau salah seorang wafat di antara kalian, kata Rasulullah, maka setiap pagi dan petang akan ditampakkan tempatnya nanti. Setiap pagi dan petang. Kalau dia merupakan dari orang ahli surga, setiap pagi dan petang akan Allah perintahkan malaikat untuk tampakkan kepada dirinya apa? Surga. Kalau dia masuk ke dalam golongan ahli neraka, setiap pagi dan petang Allah perintahkan malaikat tampakkan kepadanya neraka. Sehingga orang-orang ketika itu mengatakan, orang ahli surga mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah. Ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Tuhanku segerakanlah kiamat. Wahai Tuhanku segerakanlah kiamat. Aku tidak sabar untuk masuk ke dalamnya, berkumpul dengan saudara-saudaraku. Tapi orang yang ditampakkan neraka padanya, dia akan bermohon kepada Allah, ya Rabb la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku jangan kau segerakan kiamat, aku tidak sanggup untuk masuk ke dalamnya. Melihatnya saja neraka itu sudah merupakan siksaan yang luar biasa. Konon lagi masuk. Itu di alam barzakh. Itu Imam Syafi'i. Imam Nawawi, ada yang kenal Imam Nawawi? Sering dengar namanya ya. Kalau Imam Afrizal, nah sebulan sekali jumpa. Lahir pada tahun 631 Hijriah. Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah. Umurnya ketika wafat itu 45 tahun. Tahun sekarang 1447 tahun. Umur beliau di alam barzakh sekarang 771 tahun. Hidup di dunia 45 tahun. Umur di alam barzakh sekarang 771 tahun. Lama Bapak Ibu. Singkat waktu sengaja Allah berikan di dunia ini, agar orang tahu bahwasanya dunia ini bukanlah neraka dan dunia ini bukanlah surga. Ada masa-masa di mana seseorang itu menghadapi seolah-olah dia berada di surga, dia merasa bahagia. Ada masa-masa di mana ketika itu dia merasakan cobaan yang begitu hebat. Tapi ingatlah, cobaan ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Akan ada masa di mana dia menyelesaikan itu, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sedih, kadang bahagia, mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini tempatnya seperti itu. Kalau nanti tempatnya bahagia semua di mana? Surga. Kalau nanti tempatnya sengsara semua, di neraka.
Sengaja Allah kasihkan sebentar, agar sebentar ini dimanfaatkan oleh setiap orang, meskipun waktu terasa begitu cepat. Akan tetapi ketika dia sadar bahwasanya ada misi yang harus dia selesaikan, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya pada waktu yang sangat singkat untuk kehidupan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Makanya dengan lantang Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan akhiratnya. Itu orang cerdas. Maka segala apa yang dia lakukan karena dia tahu bahwasanya keterbatasan waktu di dunia ini begitu singkat, kehidupan setelahnya begitu lama, maka dia memanfaatkan setiap langkah, setiap detik yang ada di hadapannya untuk melahirkan apa? Amal saleh. Kita nanti tidak tahu ketika kita wafat berapa lama kita di alam barzakh. Ini kan pernah kita sampaikan ya, kita masih di ketiga ini. Untuk pindah ke sini itu sangat lama. Belum lagi nanti setelahnya itu sangat panjang. Tapi yang menentukan adalah di sini, alam dunia. Makanya para ulama kita, Bapak Ibu semua, ketika mereka sampai ke Rajab, ya, bulan Rajab, para ulama kita itu semangat berdoa kepada Allah, bahkan mereka menuliskan apa yang akan mereka lakukan ketika nanti mereka sampai ke Ramadan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, syahrul Rajabin miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu merupakan bulan kunci untuk bisa membuka kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang terdapat pada bulan selanjutnya. Jadi karena mereka tahu bahwasanya bulan Rajab ini merupakan bulan kunci, mereka meniatkan banyak hal, menuliskan banyak hal apa yang akan mereka lakukan ketika mereka nanti berada di bulan Ramadan. Kalau memang ternyata ajal lebih cepat ya menjemput mereka, setidaknya apa yang mereka niatkan, apa yang mereka tuliskan itu Allah jadikan sebagaimana seolah-olah mereka telah masuk ke dalam bulan Ramadan dan mereka mengerjakan itu semua. Jadi akan ada orang-orang yang mereka belum sempat melakukan, tapi mereka memiliki niat dan tekad yang begitu kuat, tapi mereka diwafatkan oleh Allah, tapi pahalanya Allah berikan seolah-olah mereka mengerjakan itu semua ketika mereka berada pada bulan Ramadan. Karena penting bagi kita ketika kita berada pada bulan Rajab ini, kita meniatkan apa yang akan kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kecintaan kepada kebaikan yang begitu luar biasa ketika kita sampai nanti ke bulan Ramadan. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan ada seorang tokoh atau public figure beberapa hari yang lalu pernah mengatakan tahun 2030 diprediksikan oleh beliau ya, Indonesia akan menjadi negara ateis terbesar di dunia. Tahu ateis? Tidak percaya Tuhan. Turunannya sekarang agnostik. Tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan kalau ada silahkan, kalau ada tidak masalah. Kalau dulu mereka mengatakan dunia ini tercipta ya sebagaimana biasanya, tidak ada yang menciptakan, kata mereka. Kenapa bisa menjadi negara ateis terbesar di dunia? Mudah terkena penyesatan. Penyesatannya itu melalui 3: musik, game, dan pemikiran. Kita lihat saja game. Dan ternyata beliau mengatakan yang terkena atau terjangkit ini bukan kaum tua, tapi generasi
muda. Yang kehidupan mereka dengan HP terus. Ketika mereka sudah paham akan HP yang ada di dalam genggaman mereka, mereka bebas membuka apapun. Scroll, ketika dilihat ternyata yang sering mereka ikuti itu adalah orang-orang yang pikirannya bermasalah, yang pemikirannya bermasalah. Sekarang orang Indonesia, ya, dengan terang-terangan mereka mengatakan saya ini ateis, saya ini agnostik. Saya sudah tidak percaya dengan yang namanya doa, saya sudah tidak percaya dengan namanya Tuhan dan lain sebagainya. Dan kalau kita buka komennya, ternyata pengikutnya banyak. Mungkin kalau misalkan kita punya keluarga, ada HP di tangannya, ketika dia di rumah mungkin kita bisa lihat yang dibukanya apa. Tapi ketika dia di luar rumah, apakah kita mampu melihat apa yang dia buka? Tidak mampu. Terkait dengan musik misalkan, sekarang itu ada namanya musik grup band Blackpink dan lain sebagainya itu. Orang lebih kenal itu ketimbang pejuang siapa yang memerdekakan Indonesia atau bahkan ulama-ulama mereka sudah tidak kenal lagi. Saya kaget ketika itu, saya pernah mengisi di salah satu tempat ini kaum muda. Ya, anak-anak umur belasan tahun. Ketika saya tampilkan, misalkan contohnya saja, contoh kecil, Ustadz Abdul Somad, nggak kenal mereka. Ustadz Adi Hidayat, nggak kenal mereka. Tapi ketika disebutkan misalkan Cristiano Ronaldo, wah tepuk tangan. Itu skala kecil saja, apalagi kalau misalkan ditanya, siapa Imam Nawawi? Siapa ya? Mereka sudah dijauhkan. Tapi ketika ditanya siapa personil grup band Blackpink, oh dengan fasih mereka menyebutkan ini, tanggal lahirnya, makanan kesukaannya ini, ukuran sepatunya ini. Ya. Karena kerentanan tadi, mereka akan mudah disusupi oleh hal-hal yang bersifat apa? Bersifat yang merusak, padahal mereka melihat, oh ini baik ini. Masalah game misalkan, siswi di SD di Medan bunuh ibu terinspirasi dari apa? Game. Ada dengar beritanya ini? Anak umur 12 tahun, kelas 6 SD, membunuh ibunya beberapa kali tusukan. Alasannya kenapa? Alasannya karena ibunya sering memarahinya, sering memarahi kakaknya, dan terinspirasi dari game. Hati-hati Bapak Ibu yang suka marah-marah. Terinspirasi dari game. Anak umur 12 tahun. Ya. Kemudian masalah doa lagi. Ini saya nukilkan beberapa komentar atau pendapat orang-orang di media sosial ketika ada pembahasan tentang doa. Apa mereka katakan? Di sini komentarnya mengatakan, aku udah nggak sholat, nggak doa, nggak melakukan ritual keagamaan apapun, malah hati jadi tenang. Jadi ketika mereka sholat, mereka tidak tenang. Ketika mereka berdoa, mereka tidak tenang. Akan tetapi ketika mereka tidak sholat, tidak doa, di situ mereka senang, tenang. Dan pernah ada yang datang kepada saya mengatakan, Ustadz, saya selama 2 minggu tidak sholat, saya tenang, Ustadz. Tapi ketika saya mencoba untuk sholat, saya tidak tenang, Ustadz. Ketika saya harus berdoa, biasa saja. Ketika saya tidak berdoa, saya percaya akan diri saya dan lain sebagainya. Itu umur 17 atau 18 tahun. Kemudian ada yang mengatakan udah 1 tahun nggak berdoa, udah nggak percaya lagi doa. Ini orang-orang muda Bapak Ibu semua. Kalau di antara Bapak Ibu semua ya cucu, ya hitungan cucu lah. Kemudian ini yang mengatakan, kalau doa itu emang ngaruh, seharusnya kita udah juara Piala Dunia dari dulu. Coba lah.
Mereka melihat doa itu seperti sihir. Jadi kalau sudah berdoa, Allah wajib mengabulkan. Ini mudah dibantah Bapak Ibu semua, mudah dibantah, mudah sekali. Dibantahnya bagaimana? Kalau seandainya semua doa itu Allah kabulkan sesuai dengan permintaan kita, kacau dunia ini. Contoh, kalau ada 10 orang bertanding, semua berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan saya menjadi juara 1. Cobalah, siapa yang akan jadi juara 2? Apakah ada perlombaan semua juara 1? Nggak ada. Misalkan ada orang berdoa, ya Allah berikan aku kesembuhan. Kemudian ada orang mengatakan, ya Allah saya baru membangun rumah sakit, makmurkanlah misalkan. Bertentangan. Bertentangan. Maka dari itu kita memahami bahwasanya doa itu bukanlah memerintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya pengen ini, kabulkan. Kita sudah ngatur Allah. Cara kerja doa itu adalah meminta izin dan restu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya punya rencana ini, izinkan ya Allah. Kalau Allah mengizinkan, Allah akan berikan. Kalau Allah tidak memberikan izin, ada rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang itu orang yang tidak percaya doa itu adalah orang-orang yang berpikir secara instan. Mereka kira bahwasanya orang yang berdoa itu seperti sihir. Kalau saya misalkan di hadapan saya ada, ini ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya nih Bapak Ibu semua? 1 ya. Kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah gelas ini menjadi 2. Ya Allah jadikanlah gelas ini menjadi 2. Saya lihat, loh masih jatuh. Saya berdoa lagi 1 jam lagi, ya Allah jadikan gelas ini menjadi 2, masih 1. Karena doa itu bukan sihir. Doa itu hanya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun setelahnya Allah yang ngatur. Kita nggak usah ikut campur terhadap hasil yang sudah kita minta. Tapi kalau misalkan ikhtiar, kita berdoa kepada Allah, kita minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan apa yang ada di hadapan saya ini menjadi 2. Kemudian saya berikhtiar atau saya berusaha, saya minta tolong kepada teman yang ada di masjid ini, tolong saya ingin gelas ini ditambah menjadi 1 lagi. Ada yang bawa. Jadilah dia 2. Jadilah 2 itu karena apa? Ikhtiar atau usaha. Dengan dibantu apa? Dibantu dengan doa. Doa itu adalah sebagai permintaan izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keinginan saya untuk menjadikan 2 ini Allah ridhoi, Allah restui, Allah berikan izin. Makanya kita menjelaskan doa itu bukanlah sihir. Dan kita bukanlah nabi. Kalau nabi kan ada mukjizat. Dia bisa dengan mukjizatnya itu bisa menjadikan ini 2 dan lain sebagainya sesuai dengan mukjizatnya masing-masing. Tapi orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah mengetahui apa penjelasan dari Allah, apa penjelasan dari Rasulullah, apa penjelasan dari para ulama, mereka melihat doa itu, kalau sudah saya minta, kalau tidak ada berarti tidak dikabulkan. Itu kan salah. Pernah kita jelaskan doa itu ya salah satu daripada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama diijabah sesuai yang kita inginkan. Kalau tidak kemungkinan pertama, kemungkinan kedua Allah hindarkan dari mara bahaya. Kalau tidak kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga apa? Allah tabung, Allah jadikan pahala yang mana nanti kita akan melihat pahala kita dari hasil doa. Tidak ada yang sia-sia. Tapi mereka sekarang sudah tidak percaya lagi dengan doa. Kalau orang sudah tidak percaya lagi dengan doa, mereka itu tidak mau mengaku kesalahannya di hadapan Allah. Mereka tidak mau beristighfar kepada Allah. Mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena taubat itu adalah permintaan. Mereka sudah tidak mau lagi. Pajak ujung-ujungnya apa ketika mereka sudah tidak percaya dengan doa? Mereka tidak percaya lagi dengan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi dengan Allah. Bahaya enggak? Bahaya. Baik, itu muqaddimah ya.
Nah, sekarang kita masuk kepada hadis ke-15 dan ini akan ada kaitannya dengan apa yang kita jelaskan barusan. Ya. Pada hadis ke-15 ini ada 3 hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang mana ini saling terkait antara satu dengan lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi dalam hadis ini menyampaikan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus bisa melihat dirinya, apakah perkataan atau ucapan yang dia ucapkan itu mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau memang mendatangkan kebaikan, ngomong, silahkan berbicara. Tapi kalau misalkan tidak mendatangkan kebaikan atau bahkan mendatangkan dosa, lebih baik diam. Itu hadis pertama. Hadis kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tetangga itu berapa rumah? Apa? Satu RT. Satu RT, iya. Satu RW enggak? Hah? Kalau apartemen gimana itu? Nanti akan kita jelaskan ini. Ya, tetangga itu bagaimana? Di zaman sekarang itu para ulama kita menjelaskan tetangga itu bagaimana. Kalau udah di apartemen biasanya kan samping kanan, samping kiri nggak kenal kita kan? Dan ternyata di Arab pun seperti itu. Di Arab itu Bapak Ibu semua, kami mahasiswa itu tinggal di apartemen. Di apartemen itu yang tinggal bukan mahasiswa saja, orang berkeluarga pun. Tapi sayangnya kita terkadang tidak mengenal siapa samping kanan kita itu, siapa namanya, negaranya mana, apa pekerjaan, kita nggak tahu. Dan bukan saja di Jordan, di Arab Saudi pun seperti itu. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bagaimana kita mampu memuliakan tetangga kita? Kita tidak tahu siapa tetangga kita ini. Nah, itu hadis kedua akan kita jelaskan. Hadis ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kalau tamu kita paham kan? Yang datang ke rumah kita tamu. Kalau misalkan ada tamu yang ingin nginap 4 hari, gimana tuh? Oh, nggak boleh nih, ini sesuai hadis Rasulullah 3 hari. Kalau sudah selesai 3 hari, keluar dulu, datang lagi. Ibarat kalau misalkan orang ke negara tetangga atau negara manapun nggak ada visa kan. Kalau sudah habis visa kan mereka harus keluar dulu, kemudian masuk lagi beli visa baru. Ya, terkadang misalkan ada teman saya itu ketika selesai dari Jordan S3 itu, dia ke Malaysia. Tapi setelah beberapa lama di situ visanya habis, dia keluar dulu ke Singapura, masuk lagi. Jadi visanya terperbaharui. Karena dia bukan asli orang situ. Sama seperti ke Jordan, kita kan bisa visanya on arrival. Ketika kita datang, kita beli visa, kalau sudah habis kita perpanjang, kalau tidak diperpanjang itu akan terkena denda kan? Kalau di Jordan itu kalau sudah lewat 1 hari kena denda itu 30 sampai 40 ribu per hari. Saya kira itu udah mahal, ternyata Indonesia lebih mahal. 1 hari di Indonesia berapa kena denda kalau lewat? Ratusan ribu. Atau bahkan lebih.
Maka ada orang-orang yang di Arab ketika itu mereka kalau ternyata mereka sudah lebih izin tinggalnya itu sudah tahunan. Mau bayar denda nggak sanggup. Ya udah mereka kucing-kucingan sama polisi yang ada di situ. Nah, 3 hadis ini. Dan kalau kita lihat ternyata Bapak Ibu semua, 3 hadis ini bisa terkumpul pada satu. Bisa terkumpul pada satu. Ada orang yang datang kepada kita sebagai tamu dan ternyata dia tetangga kita. Dan kalau memang dia tetangga kita, dia datang bertamu kepada kita, maka kita diwajibkan untuk berkata yang baik, atau kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka kita lebih baik diam. Maka itu terkumpul kepada satu orang. Ya. Nah, maka di sini dikatakan hadis ke-15 ini adalah pilar etika sosial dalam Islam yang menyatukan antara hak Allah, iman, dengan hak sesama manusia, berbicara yang baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Coba perhatikan ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kan iman. Iman itu hak siapa? Hak Allah kan? Allah mewajibkan kepada kita untuk beriman. Beriman kepada siapa? Rukun yang iman yang 6 itu. Itu hak Allah. Kita wajib beriman, itu hak Allah. Sedangkan berkata yang baik itu hak saudara kita yang harus kita berikan. Jadi kalau misalkan kita berkata yang tidak baik kepada saudara kita, itu dosanya dosa besar. Ya. Kemudian tetangga itu hak sesama muslim. Kemudian tamu itu hak sesama muslim. Makanya kalau sudah terkait dengan hak sesama muslim atau hak manusia, ketika ada seseorang yang tersakiti dengan lisan kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah, karena tadi itu bukan hak Allah, Allah berikan kepada manusia, maka ketika seseorang ingin bertaubat, taubatnya akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meminta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti. Itu hak manusia. Kalau sudah hak manusia, Allah nggak mau ikut campur. Hutang kan seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang mati syahid pun, dosa-dosanya diampuni. Tapi kalau sudah terkait dengan hak manusia, hutang, Allah tidak ikut campur. Minta maaf dulu, minta izin dulu. Kalau misalkan yang punya piutang itu memaafkan dan mengikhlaskan, itu beda cerita. Nah, makanya bisa dibedakan ini hak Allah dengan hak sesama manusia. Dan menariknya Bapak Ibu semua, kenapa di hadis ini, coba perhatikan di hadis ini, Rasulullah katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kenapa di sini Allah menyandingkan iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir, padahal rukun iman itu bukan 2 saja. Rukun iman itu ada berapa? 6. Tapi Allah mengkhususkan di sini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Kenapa? Karena orang kalau sudah imannya kepada hari akhir itu tinggi dan kuat, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kata yang terlepas dari mulutnya. Karena dia tahu bahwasanya setiap kata yang keluar dari mulutnya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari mana? Hari kiamat kelak, hari akhir kelak. Karena dia tahu bahwasanya setiap kata yang keluar dari mulutnya itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sangat takut jikalau kata yang keluar itu bukanlah kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang yang mudah menyakiti hati, mudah menyakiti perasaan orang lain, ketahuilah bahwasanya keimanannya kepada hari akhir itu sangat tipis. Kenapa Rasulullah menyampaikan seperti ini? Karena ternyata iman tersebut bisa dilihat dari apa? Dari ucapan. Ada orang mengaku beriman, tapi ucapannya itu sadis, mudah menyakiti. Melalui hadis ini, imannya bermasalah. Karena tidak mungkin orang yang beriman itu dia mudah menyakiti perasaan
orang lain. Pantang ngomong. Kalau ngomong itu sakit hati kita. Nah, itu menandakan bahwasanya imannya bermasalah. Dia mengira bahwasanya kehidupan itu hanya ada di dunia saja. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, ya Allah dengan tegas mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Kata Allah dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita ini ada malaikat sebelah kanan dan ada malaikat sebelah kiri yang selalu mencatat. Akan tetapi ulama berbeda pendapat. Apakah yang dicatat oleh malaikat itu setiap kata yang keluar dari lisan kita atau perkataan yang baik dan yang buruk saja? Ada nggak perkataan ini bukan perkataan baik dan itu bukan perkataan buruk? Ada nggak? Ada. Contoh, saya ingin tidur nih. Itu perkataan baik atau perkataan buruk? Maksud perkataan baik ini yang mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa? Bukan mendatangkan pahala, juga bukan mendatangkan dosa. Ulama mengatakan apakah menurut ayat ini, apakah setiap kata yang diucapkan oleh manusia itu dicatat oleh malaikat atau kata-kata yang mendatangkan pahala dan keburukan atau dosa saja? Kalau menurut Bapak Ibu yang mana nih? Apakah setiap kata yang kita ucapkan baik itu yang dapat pahala atau tidak dicatat? Atau kata-kata yang hanya mendatangkan pahala atau dosa saja? Kira-kira yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Dan memang mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang akan dicatat oleh malaikat itu adalah kata-kata yang mendatangkan dosa atau kata-kata yang mendatangkan pahala. Jadi kalau misalkan ada perkataan kita yang nggak mendatangkan dosa, tidak mendatangkan pahala, itu nggak dicatat. Nanti kalau misalkan dicatat penuh pula catatan kita kan, ini nggak ada pahalanya ngapain dicatat? Ya, banyak catatan kita nanti. Maka yang dicatat itu adalah yang baik dan yang buruk saja. Makanya menurut hadis itu kata Rasulullah, barang siapa yang yakin akan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin akan adanya hari akhir, maka lisannya itu dijaga. Kalau memang ingin berbicara, lihat apakah mendatangkan kebaikan atau pahala, silahkan berbicara. Kalau hanya mendatangkan dosa atau bahkan tidak mendatangkan pahala sama sekali, tidak usah berbicara. 3 poin penting pada hadis itu: menjaga lisan, berkata baik atau diam. Rasulullah mengaitkan kontrol lisan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa kualitas iman seseorang tercermin dari cara ia berbicara, baik dalam ucapan serius, candaan maupun komentar sehari-hari. Memuliakan tetangga. Islam tidak membatasi kesalehan pada ibadah ritual semata, tetapi menegaskannya dalam hubungan sosial terdekat, yaitu tetangga. Memuliakan tetangga mencakup menjaga perasaan, tidak mengganggu, serta berbuat baik sesuai kemampuan. Jangan dipaksa. Nanti kalau misalkan kita memaksa untuk berbuat kebaikan, nanti yang ada kita bosan, nggak mau berbuat baik lagi. Makanya sesuai kemampuan. Yang ketiga, memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah bagian dari adab Islam dan indikator keimanan. Para ulama kita menjelaskan bahwa memuliakan tamu mencakup sikap ramah, pelayanan yang layak, dan tidak menampakkan rasa keberatan. Ya. Berkata baik atau diam, tidak semua yang benar itu harus diucapkan. Ya. Ada orang nih, dia punya mobil mewah semua 5. Itu benar nggak? Benar. Tapi apakah harus diposting? Padahal ketika dia posting, itu milik dia semua. Tapi kalau misalkan dia posting, itu apakah mendatangkan kebaikan atau tidak? Kalau misalkan mendatangkan kebaikan, silahkan. Tapi kalau misalkan hanya mendatangkan iri dan dengki dari orang yang melihat, tidak usah dilakukan. Tidak semua yang benar itu harus diucapkan, harus diposting, harus... Tidak.
Kita harus melihat apakah yang kita share ini mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau misalkan tidak mendatangkan kebaikan, ya sudah, tidak usah di-share. Ini kebanyakan di antara kita kalau nge-share itu, pasti di antara kita semua yang punya WhatsApp ini, mustahil dia ikuti grup di situ, mustahil di bawah 10 grup. Pasti di atas 10 grup kan, entah grup apa saja itu, grup ini, grup itu, setiap orang nge-share. Tapi ketika ada orang nge-share, biasa saya iseng itu, ketika ada yang nge-share di grup, pantang apa, sedikit saja langsung share. Ketika saya tanya, tahu nggak isinya? Saya belum baca, yang penting saya share saja. Lihat baca judulnya saja langsung di-share. Dia saja belum membaca tapi sudah di-share. Setiap orang nanti akan berkomentar, wah seperti ini, seperti itu, oh tidak seperti ini, seperti itu. Maka thinking before sharing. Ya, pikir dulu sebelum kita nge-share. Ya, jangan semua di-share karena tidak semua yang benar itu di-share. Tidak semua yang benar itu harus diucapkan. Jempol juga bagian dari lisan. Kalau dulu kan nggak ada media sosial, jadi orang hanya dengan lisan saja. Tapi sekarang ada orang tidak pernah berbicara secara lisan, tapi secara jempol itu sangat aktif. Buktinya di kolom komentar. Ya. Ada orang itu yang kalau misalkan mengomentari sesuatu lengkap, tapi kalau misalkan diajak ngobrol face to face itu bawaannya diam. Ada nggak? Ada. Karena kehidupan sekarang bukan saja di media, di dunia nyata, tapi di media sosial. Diam bisa lebih menyelamatkan daripada berbicara. Saat emosi, menahan diri untuk tidak membalas komentar seringkali lebih bijak daripada memperpanjang masalah. Candaan pun harus dijaga. Ya. Canda yang merendahkan, membuka aib atau membuat orang lain tersinggung bukanlah ucapan yang baik. Ucapan baik adalah sedekah termurah. Memuliakan tetangga, tidak mengganggu sudah termasuk kebaikan. Ya, tidak berisik, tidak parkir sembarangan, dan tidak membuat tetangga tidak nyaman adalah bentuk memuliakan tetangga. Sikap lebih penting daripada hadiah. Tidak ikut campur urusan pribadi tetangga, peduli saat mereka butuh, berbuat baik mesti tetangga berbeda keyakinan. Memuliakan tamu, wajah ramah adalah jamuan pertama. Kadang kita ini yang berusaha untuk ramah, ya kita berusaha untuk ramah. Kadang-kadang ketika kita ingin mengamalkan hadis Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan di antara tanda keimanan seseorang itu dia mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kita ingin mengamalkan hadis itu, tapi masalahnya yang buat kita tidak ingin atau sedih ketika kita sudah berpapasan dengan orang, kita sudah salam tapi tidak dijawab. Pernah ngerasain nggak? Pernah. Kita udah semangat nih, keluar dari kajian ini, wah berarti ada hadis nih. Di antara tanda keimanan seseorang, dia akan memberikan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Salam dia, nggak dijawab. Bahkan ada orang-orang ketika kita ingin salam, nengok wajah pun kita tidak. Jadi kalau misalkan di kampus kami di YRC itu, anak baru, ya, mahasiswa baru, setiap mahasiswa baru ketika ketemu dengan orang wajib salam. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu main ke sana, kalau lihat orang anak-anak mahasiswa itu yang bajunya putih, jadi setiap ketemu orang salam terus. Kalau mereka misalkan tidak salam, itu nanti papan namanya itu akan diambil oleh kakak tingkat. Tapi masalahnya ketika saya tanya kepada mereka, kenapa kalian setelah masuk kepada semester kedua, salam itu sudah berkurang? Salah satu alasannya, Ustadz, kami sudah semangat salam, tapi kakak tingkat itu ketika kami salam gak jawab. Orang kalau misalkan sudah semangat untuk memberikan salam, tapi orang yang diberikan salam itu tidak menjawabnya, itu kita sedih. Maka untuk membantu orang-orang mengamalkan hadis ini, ketika ada orang yang salam itu, jawab. Karena mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Orang ingin menghidupkan sunnah, tapi yang
Atau ketika misalnya, Assalamualaikum, ya katanya, ya. Salam di bawah, iya. Gitu. Kami itu ketika di sana di Jordan itu, ketika kami sama guru kami sangat keras beliau. Kalian kalau diberikan salam sama orang lain, jangan jawab ya, jawab salamnya, karena salam itu adalah doa. Masa dia sudah bersemangat mendoakan kepada kamu, semoga keselamatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah untuk kalian. Dia udah doakan kita, kemudian kita bilang iya. Kita tidak mendoakan balik kepadanya. Zalim kita. Makanya muslim itu saling mendoakan, saling berbuat baik. Dan ini yang sekarang mulai hilang. Budaya salam. Oleh sana, iya, kemana? Sana gitu. Nah, ini saya nukilkan salah satu halaman di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Bab ke-8, juz ke-4, halaman 353. Di halaman ini ada dua hadis yang dinukilkan oleh Imam Tirmidzi. Masing-masing hadis tersebut bernomor 2467 dan 2468, yang mana kedua hadis ini diletakkan oleh Imam Tirmidzi bab tentang orang yang mengucapkan suatu perkataan untuk membuat orang lain tertawa. Ada dua hadis. Pertama, hadis ini adalah hadisun sahihun, kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah? Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnari. Sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan satu kata yang ia anggap perkataan tersebut atau kata tersebut biasa saja atau tidak berbahaya, akan tetapi karena perkataan yang dia ucapkan tersebut menjerumuskannya ke dalam neraka selama 70 tahun. Hanya satu kata. Hadisnya hadis sahih, bukan palsu, apalagi bukan dhaif, bukan lemah, apalagi palsu. Hadisnya sahih, kata Syekh Al-Albani, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadis yang baik. Akan ada orang-orang yang ketika mengatakan satu perkataan, tapi karena satu perkataan tersebut meskipun dalam perasaannya itu biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perkataan ini ternyata menyakiti hati orang lain, maka karena perkataannya tersebut dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Hadis yang kedua, ya, nomor 2468, kata Rasulullah, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadisi liyudhika bihil qauma fayakdzibu wailul lahu. Celakalah seseorang yang ketika menyampaikan sesuatu, ya, untuk menjadikan orang lain tertawa, ternyata apa yang dia sampaikan itu bohong. Tujuannya apa? Untuk orang lain tertawa. Bahasa kita buat lucu. Tapi apa yang dia sampaikan itu adalah bohong. Maka Rasulullah mengatakan celakalah dia. Dua hadis ini itu saling terkait. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan sesuatu, ya, kalau misalkan sekarang itu mungkin orang yang kalau dalam bahasa stand up comedy itu roasting. Tahu roasting? Orang didudukkan, kemudian di stand up comedy itu di roasting. Roasting itu maksudnya apa ya? Dibicarakan tentangnya, tapi yang buruk-buruknya saja agar orang lain tertawa. Yang di roasting itu dia mungkin tertawa, tapi dalam hatinya mungkin sedih. Kalau melihat daripada hadis Rasulullah satu kata saja, yang mana satu kata itu ternyata dalam pandangan dirinya itu biasa saja, tapi Allah mengambil titik penting daripada perkataan tersebut. Satu kata saja bisa 70 tahun. Kalau sudah puluhan kata, ratusan kata dikali saja itu bahaya. Makanya lisan itu sangat menentukan.
terkait antara keimanan seseorang. Maka Rasulullah memberikan panduan, kalau misalkan perkataan itu mendatangkan kebaikan silahkan ngomong, tapi kalau misalkan tidak mendatangkan kebaikan atau bahkan menyakiti hati orang lain, tidak usah ngomong. Bahaya dan berat. Bahaya dan berat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Sedikit lagi Bapak Ibu semua. Nah, kita akan sampaikan berbagai hadis Nabi tentang lisan. Jaminan surga bagi yang menjaga lisan. Kata Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya hadis sahih. Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara apa yang ada di antara kedua rahangnya, kedua rahang, apa itu? Lisan. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka Rasulullah dengan tegas mengatakan, niscaya aku menjamin baginya surga. Kata para ulama, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, beliau mengatakan bahwasanya lisan dan kemaluan itu ternyata yang paling banyak memunculkan dosa-dosa besar. Kata Rasulullah, siapa yang mampu menjamin lisannya dan kemaluannya tidak berbuat yang dosa besar, maka aku jamin, aku berani menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuknya surga. Oleh karena itu menjaga lisan ini berat. Tapi tawarannya daripada Rasulullah apa? Surga. Kalau yang ringan nanti hadiahnya bukan surga, kulkas. Ya, dispenser. Ya. Atau paling tidak umroh lah. Tapi kalau misalkan karena memang ini berat, maka yang dijanjikan oleh Rasulullah apa? Surga. Kedudukan dan bahaya lisan. Nah, apabila anak Adam, ini hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi, apabila anak Adam memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota tubuh merendahkan diri kepada lisan, seraya berkata, bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan kami. Karena sesungguhnya kami bergantung kepadamu. Jika engkau lurus, maka kami akan lurus. Dan jika engkau menyimpang, maka kami pun menyimpang. Itu lisan. Lisan ini ternyata apa? Komandan. Kalau lisan kita bermasalah, tubuh kita yang lain ikut bermasalah. Satu kalimat bisa menjatuhkan ke dalam neraka. Sesungguhnya seorang mengucapkan satu kata, sudah kita jelaskan, yang murkai oleh Allah tanpa ia anggap penting, namun dengannya ia terjumus ke dalam neraka. Tadi berapa disebut Rasulullah? 70 tahun. Bisa diskon nggak? Nggak bisa. Nanti diskonnya minta sama Allah lah itu. Satu kalimat bisa mengangkat derajat. Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang diridhoi Allah, ia tidak menyangka dampaknya, namun Allah mengangkat derajat dengannya. Ada orang mengatakan sebuah perkataan, dia tidak menyangka itu perkataan mahal. Tapi di sisi Allah itu perkataan sangat penting, maka dengan niat tersebut dia tidak menyangka Allah mengangkat derajatnya dengan perkataan satu kalimat itu. Tapi dengan satu kalimat itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Makanya lisan itu harus dijaga. Bukan saldo saja yang harus dijaga, lisan juga harus dijaga. Nah, di sini Imam Tirmidzi, bukankah yang menyeret manusia ke neraka dengan wajah mereka atau hidung mereka adalah hasil panen lisan mereka? Ternyata orang-orang yang banyak masuk ke dalam neraka itu karena lisan, tidak mampu menjaga lisan. Keselamatan dari lisan dan tangan. Seorang muslim yang baik adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau dulu tangan itu dipandang dengan jabatan, kalau sekarang tangan itu dipandang dengan ketikan. Bukan saja dengan jabatan, lisan dan tangan itu harus mampu menjadikan orang-orang lain itu selamat. Kalau misalkan kita lisan kita jaga, tapi ketikan kita menjadikan ketikan yang marah, ketikan yang bermasalah atau menyakiti perasaan orang lain, maka itu juga dikatakan orang yang muslim tidak baik. Nah, karena keterbatasan waktu kita, maka bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, kami persilahkan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Pakai mic aja bisa. Gimana? Apa? Oh, Jepang. 1,5 bulan. Hmm. Hmm. Mic-nya nggak bisa ya? Biar bisa didengar sama orang lain juga, gimana? Hmm. 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 Iya. 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 Baik. Oh ya. Baik. Biasanya kita melihat ada orang-orang yang tidak beragama, non-muslim. Seperti orang-orang Jepang misalkan, dalam hal kebersihan, menghormati orang lain, kejujuran mereka itu baik. Kita sepakat akan hal itu. Dan ketika misalkan mengatakan bahwasanya mereka itu islami dalam tanda kutip. Karena memang ternyata banyak orang yang menyatakan keislamannya. Mereka masuk Islam nih. Dulunya mereka itu sangat memusuhi Islam. Kenapa mereka memusuhi Islam? Ternyata yang menjadikan mereka tidak suka kepada Islam itu karena orang Islam sendiri. Tidak jujur misalkan, ini oknum. Tidak bersih, ya, curang dan lain sebagainya. Ketika itu mereka ingin menyerang Islam, makanya mereka mempelajari Islam. Dan mereka mendapati ternyata Islam itu ajarannya kok sempurna. Tapi yang mengamalkan itu kok seperti itu. Mereka mengambil kesimpulan yang salah itu bukan Islamnya. Yang salah itu orangnya. Karena mereka tidak mengamalkan Islam. Justru kenapa ada orang-orang yang tidak beragama Islam, justru mereka mengamalkan sebagian daripada ajaran Islam. Gitu. Maka di situ mereka melihat bahwasanya oh yang salah ini bukan Islam, maka mereka menyatakan mulai mempelajari Islam yang salah itu bukan Islamnya. Ajaran Islam itu sangat baik. Buktinya kita sampaikan tadi masalah lisan. Gara-gara satu kata saja salah bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada orang-orang Islam, lisan itu jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Orang kalau dicurangi sakit hati enggak? Sakit hati. Bahkan saya pernah sampaikan kalau kita belanja di Arab ketika itu, misalkan saya beli kulkas 2 juta harganya kalau dirupiahkan. Saya tawar 1,5. Dia bilang demi Allah katanya. Demi Allah 1,5 juta itu modal pun tidak balik. Saya tanya ke sampingnya, harganya berapa? 1,7 katanya.
Saya tawar 1,4, mau dia. Berarti apa? Modalnya balik kan? Ada untungnya. Tapi yang pertama tadi mengatakan kalau bapak membeli 1,5, saya nggak untung demi Allah katanya. Jadi mereka memakai nama Allah, padahal itu bohong. Mereka apa? Orang Muslim. Apakah Islam mengajarkan untuk berbohong demi untuk mendapatkan untung? Tidak. Yang salah itu siapa? Orangnya, bukan Islamnya. Makanya di sini kita mencoba sedikit demi sedikit untuk bisa mengamalkan ajaran Islam itu sedikit demi sedikit agar apa? Agar yang kita amalkan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, Rasulullah, dan dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, masalah curang, sempat ada satu perkataan gini, Bapak. Ini dinisbahkan kepada Said Qutb. Saya pergi ke Eropa, saya melihat saya melihat non-Muslim, tapi saya melihat Islam. Saya pergi ke Timur Tengah maksudnya, saya melihat kaum Muslimin, tapi saya tidak melihat Islam. Maksud tidak melihat Islam ini, Islam itu tidak diamalkan. Tapi saya pergi ke negara non-Muslim, mereka tidak beragama Islam, tapi amalan-amalan Islam itu mereka lakukan. Memang perkataan ini ada diperdebatkan oleh para ulama, itu tidak bisa difahami secara harfiah. Tapi kita melihat ada orang-orang yang ya secara agamanya dia agama Islam, tapi secara pengamalannya dia tidak mengamalkan ajaran Islam. Tapi kalau misalkan untuk mengatakan Jepang itu Islami, bukan Islami secara keseluruhan, karena mereka itu kebanyakan tidak percaya akan adanya Tuhan. Apakah kita bisa mengatakan mereka Islami? Tidak. Dalam hal itu mereka benar, tapi tidak kita katakan mereka itu Islami dalam tanda kutip. Sekarang itu kan di Jepang itu banyak apa ya? Bunuh diri. Agama Shinto, tapi banyak yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, banyak yang tidak percaya dengan Tuhan. Makanya ada mereka itu ya tidak mau punya anak, ya, kemudian mengatakan itu tidak penting dan lain sebagainya. Sehingga ketika sekarang itu dilihat bahwasanya mereka kekurangan sumber daya manusia, karena sudah tidak mau lagi mereka punya keturunan. Ya, makanya sekarang dibuka India Selatan ya, untuk masuk ke Jepang itu. Dalam hal kebersihan memang teman-teman saya ketika di sana mengatakan bersihnya luar biasa. Bisa tidur kita di kamar mandi gitu. Tapi siapa pula yang pengen tidur di kamar mandi? Memang seperti itu, lebih kurang, Pak. Yang lain? Apa? Tergantung. Kalau memang dia lisannya menyakiti hati orang lain, dia berdosa. Tapi kalau misalkan dia mengamalkan, ya, kita tidak bisa menunjuk ini dosa nih. Tapi kita lihat daripada ini, kita pulangkan kepada diri mereka masing-masing. Apakah Anda sudah mengamalkan? Ternyata Rasulullah memberikan pesan, jaga lisan, karena ternyata lisan itu bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Jadi kita jaga diri kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang lain ada? Oke. Dalam Islam itu cara pembuktian ada dengan namanya wahyu. Kalau kita tidak bisa membuktikan apakah misalkan
Kita kan terkadang melihat sesuatu itu yang dilihat dengan mata kita, kita mengatakan itu ada. Misalkan ketika saya tanya kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu semua percaya saya itu ada? Percaya nggak saya ada? Percaya. Dengan apa? Ustadz ada di depan kami bisa melihat. Lah, ini hari akhirat, surga atau neraka. Bagaimana kita bisa mempercaya? Kita belum pernah masuk ke sana, belum pernah lihat. Dalam Islam, karena keterbatasan akal manusia itu, diutusnya Nabi untuk menyampaikan kepada kita sesuatu yang tidak sampai akal kita. Karena yang diangkat menjadi Nabi itu ternyata tidak pernah melakukan kebohongan walaupun satu kali pun. Makanya apa yang disampaikan Nabi itu benar. Adanya surga sama neraka, meskipun kita tidak melihat, tapi karena yang menyampaikan adalah orang yang tidak pernah berbohong dan dia adalah Nabi, disitulah menjadi sebuah keyakinan. Kalau dalam bahasa mudahnya orang-orang, kalau misalkan sudah tidak percaya lagi, nanti kita lihat bareng-bareng. Kalau sudah wafat nanti ada nggak surga atau neraka itu? Jadi pembuktiannya langsung dilihat seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam Islam, pembuktian itu ditetapkannya sesuatu itu dengan khabar shadiq, ya, kabar yang benar. Yang ternyata kabar yang benar itu datang dari Allah melalui Al-Quran, dari Rasulullah melalui hadis. Apakah ada Rasulullah menyampaikan atau apakah di dalam Al-Quran ada menyampaikan bahwasanya hari kiamat itu ada? Ada. Ayat Al-Quran ada, hadis pun ada. Kita sebagai orang yang beragama Islam, ketika sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, kita wajib percaya. Nah, jadi seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadikan keyakinan kita semakin kuat, menjadikan kita sadar bahwasanya lisan kita harus dijaga, tetangga kita harus dimuliakan, tamu kita harus dimuliakan semampu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan kepada kita untuk mengamalkan hadis demi hadis, ayat demi ayat yang kita pelajari. Karena seseorang kalau misalkan sudah tidak Allah berikan kemampuan untuk mengamalkannya, dia tidak akan mampu mengamalkannya. Tapi seseorang ketika sudah Allah berikan kemampuan untuk mengamalkannya, berat pun dia melakukan, pasti Allah akan mampukan dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.